ini langsung sudah relate. Nah, justru akhirnya gini pertanyaan saya. Yang pertama, apakah memang dari kecil atau SMP atau SMA itu pengen kuliah di peternakan atau menggeluti dunia peternakan? Enggak pengen. Lah, dulunya pengennya kecemplung apa? Mas. Halo, apa kabar teman-teman Kagamawan Kagamawati? Kita ketemu lagi di podcast Kagama Bicara bersama saya Anang Batas. Dan ini Kagama Bicara adalah satu podcast yang sebenarnya adalah untuk mendata, untuk mengkolek aktivitas teman-teman alumni yang sudah tersebar kemanapun, yang punya perjalanan yang luar biasa, yang kita perlu untuk mendatanya, untuk mencatatnya, sehingga mudah-mudahan juga bisa menjadi satu media komunikasi, media silaturahmi antara masing-masing untuk syukur misalnya yang punya usaha akhirnya bersinergi, misalnya petani dengan distributor, dengan apapun itu bentuknya, sehingga ada kemitraan yang baik sesama anggota Kagama. Plus sebenarnya ya kita memberi ruang untuk saling mengenal, karena selama ini mungkin ada yang dia bekerja di bidang apa tapi orang lain nggak tahu yang sebenarnya itu ternyata dibutuhkan oleh teman Kagama yang lain. Intinya seperti itu. Jadi sesimpel itu saja, kita tidak muluk-muluk, yang penting kita bisa bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain. Dan kali ini Kagama Bicara kedatangan seorang tamu, seorang perempuan tapi peternak. Aneh loh, ya nggak aneh juga sih sebenarnya. Perempuan yang concern ke peternakan domba. Namanya Mbak Vita, bukan sejenis minuman ya, Mbak Vita. Produk soalnya. Apa kabar Mbak Vita? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Lengkapnya Vita siapa sih Mbak? Vita Krisna Dewi. Itu asli, nama asli? Asli. Oh, tak pikir nama spesial untuk domba. Nah gitu. Nama peternakannya apa? Oh, nama peternakannya? Ada nggak? Oh, enggak. Enggak ada. Oh, nggak pakai nama peternakan? Enggak pakai nama. Oh, ada lah yang namanya Sinatria Farm. Sinatria Farm. Oh, punya Darius itu bukan ya? Anakku kebetulan namanya Sinatria. Weh, Darius Sinatria. Sinatria Farm. Ini di saat yang sebenarnya memang farm-farm yang lain itu banyak sekali. Tapi pasti ada something yang berbeda dari Mbak Vita. Apa itu? Kita akan kulik nanti ya ke depan. Tapi yang perlu saya tanyakan awal adalah sama dengan yang lain, bahwa ada proses menuju ke situ. Mbak Vita kuliah di mana? Fakultas Peternakan UGM, masuknya tahun 94. Berarti nyambung ya? Nyambung. Karena ada beberapa, mungkin sebagian kecil loh yang kerjaannya itu nyambung, relate dengan kuliahnya. Nah, ini langsung sudah relate. Nah, justru akhirnya gini pertanyaan saya. Yang pertama, apakah memang dari kecil atau SMP atau SMA itu pengen kuliah di peternakan atau menggeluti dunia peternakan? Enggak pengen. Lah, dulunya pengennya kecemplung apa? Mas. Kecemplung nih terus di bablas. peternakan, bablas. SMA pengen apa sih sebenarnya? Dulu aku tuh sebenarnya lebih senang ke apa ya istilahnya ya, bikin pabrik, perusahaan seperti itu. Intinya seperti itulah. Tapi berarti ambil kuliahnya maunya di ekonomi atau di mana? Enggak, kalau aku lebih ke teknik waktu itu. Oh, oke. Apa cita-citanya teknik apa Mbak? Kimia. Wes, kimia. Keren. Tapi yang loh kayak contoh misalnya yang punya warung SS itu teknik kimia tapi nyemplungnya di kuliner. Nah, sampean sebenarnya teknik juga kan? Teknik peternakan. Teknik peternakan. Teknik peternakan. Akhirnya dari Fakultas Peternakan nyemplunglah di dunia yang sangat relate dengan kampusnya, dengan kuliahnya. Berpikiran menjadi peternak domba itu apakah sejak jadi mahasiswa juga? Sebenarnya ngenes sebenarnya Mas iki ceritanya. Jadi kan gini. Golek tisu. Jadi waktu kuliah aku tuh nggak pernah punya cita-cita jadi dosen sebenarnya. Awalnya begitu. Tapi memang tadi ya kayak tadi waktu SMA nggak pernah punya cita-cita masuk di peternakan. Kecemplungnya di peternakan. Waktu mahasiswa aku nggak pernah punya cita-cita jadi dosen, karena bagiku itu
apa sih gitu, kerjaannya cuma ngomong kayak gitu kan, nggak ada actionnya gitu lah. Ternyata ya memang takdir ngono kan. 2004 itu aku keterima PNS dosen di Kalimantan Timur. Oh. Jadi aku ngajar di situ. PNS ya. Aku ngajar di Kalimantan Timur, Universitas Mula Warman kan. Terus ya karena memang tidak punya cita-cita tadi ya, terus tapi karena aku memang orangnya lebih senang totalitas. Jadi kalau udah menggeluti sesuatu ya wes, maksimal gitu di situ. Bertanggung jawab apa meskipun itu karena kecemplung ya. Kecemplung gitu, makanya kecemplung. Nah, terus selama jadi dosen kan ya realitas kita lah seperti yang tadi Mas Anang bilang kan. Banyak mahasiswa kita yang dia kuliah apa tapi engko metune dadi opo. Apalagi ini sektor pertanian ya, pertanian agro lah, jurusan agro ini kan jurusan paling tidak gitulah pokoknya. Prosentasenya saja mungkin dosen punya angka yang lebih real ya. Dari alumni komplek agro ini, entah itu pertanian, peternakan, kehutanan, perikanan, itu sebenarnya yang mereka memiliki bidang garap sesuai dengan waktu kuliah itu berapa persen sebenarnya kan? Kecil gitu. Ya? Kan kecil angkanya. Padahal itu kan peluang besar banget sebenarnya. Makanya negara Indonesia maju-maju pertaniannya kan gitu loh Mas. Ya kalau pertaniannya maju yang rusak tanduran. Orang oleh maju ya. Itu mesti mundur. Bener. Bener nek kuwi. Iya. Enggak maksudnya gini, ketika bicara agro, mau pertanian, peternakan dan lain sebagainya itu kan sebenarnya orang kita punya loh lahan yang luar biasa besar. Sumber daya alamnya juga luar biasa, mau bilang ikan sebenarnya juga luar biasa. Kenapa ya yang terserap ke situ malah kecil? Iya, kebanyakan kan orang melihatnya misalnya gini ya, sektor pertanian, peternakan, perikanan itu ya. Pertama nggak keren. Nah, anak muda keren sebenarnya. Berarti waktu itu ya. Waktu itu begitu lulus itu yang dipikirkan keren sih. Karena dia mau nampang nih ke calon-calonnya kan. Harus keren gitu. Sementara sektor ini nih identiknya dengan klebus gitu kan. Peluh yang terlalu banyak. Terus lumpur, kotor gitu loh. Pokoknya keren lah Mas. Sektor ini untuk digeluti itu tidak terlalu keren. Sudah gitu, yang kedua modalnya. Biasanya kan karena mungkin di kampus tidak terlalu banyak dieksplor ya masalah entrepreneur di kampus. Ya mungkin nggak cuma di UGM, faktanya ada kampus sampai identiknya dengan perbankan gitu kan. Akhirnya kaitannya juga mungkin kurikulumnya juga ya. Bisa jadi gitu. Akhirnya kan mereka juga nggak berani untuk mencoba di sektor ini kecuali memang orang tuanya punya lahan yang luas gitu ya. Nah itu mungkin baru. Tapi kalau memang keluarga nggak punya lahan, modal juga kecil, akhirnya mereka terjebak dengan mending aku pokoknya yang penting kerja. Nah itu faktor itu. Nah itulah yang kemudian ketika aku resign, akhirnya resign karena anakku sakit kan. Bentar, ngajarnya berapa lama? Sampai 2014. Berarti 10 tahun. 10 tahun udah lumayan ya. Lumayan. Nah itu karena anakku sakit aku resign kan. Yang pertama kali aku pikirkan adalah gimana caranya supaya sektor ini diminati oleh orang banyak gitu. Intinya di situ. Jadi begitu keluar resign itu sebenarnya sudah punya pikiran itu ya ke situ itu ya bahwa belum sih karena waktu itu fokusku nih anak sih ya. Iya, enggak artinya setelah nyemplung lagi itu sudah pikirannya bahwa bagaimana orang mau ke situ kan. Iya, karena gini, aku tahun 2015 itu sempat karena waktu jadi PNS kan aku nggak ngambil uang ya. Itu uangnya aku buat investasi. Uang hasil kerja. Lah terus buat hidup? Enggak, maksudnya kan bojoku, kan itu duitku Mas. Diwalik ya. Kalau biasanya laki-laki itu ono duit lanang sing ora oleh duduk-duduk wong wedok iku walik. Duit wedok sing ora oleh duduk-duduk wong lanang. Aneh loh Mbak. Emansipasimu kebebasan. Jadi uang itu tidak kita pakai kan. Jadi akhirnya terus ketika anakku udah mulai membaik kan, aku pengen aku invest lah gitu. Aku kan dosen, tahulah hitungan itu menguntungkan lah. Ya kan? Begitu aku invest 50 juta lebih lah itu, hampir 100. Nggak nyampe 1 tahun habis. 100 sama? Juta. Habis maksudnya? Ya barang itu si ternak itu ada yang mati, terus sing isih urip itu. Secara hitung-hitungan paham, tetapi secara teknik lapangannya waktu itu belum. Sehingga ambruk lah katakanlah. Amblas pokoknya uangnya benar-benar habis gitu. Nah ini penting. Jangan dicerita dulu bagaimana bangkitnya. Saya akan menggarisbawahi dulu. Kadang-kadang karena ya nyun sewu ya, karena merasa seorang dosen yang paham
dalam tanda petik mungkin bahasa rodo galak sithik sok paham itu kan, tahu hitung-hitungan. Tapi karena hanya menguasai secara teori, kadang-kadang belum tentu menang dibanding orang yang lapangan, ya kan? Yakin gitu, yakin boleh, tapi berarti ada something yang ada sesuatu yang salah lah. Nah ini yang perlu jadi catatan penting. Ini pengalaman Mbak Vita itu menurut saya gagal, tapi bahwa kegagalan ini yang harus menjadi catatan, bukan dicontoh, tapi catatan bahwa jangan hanya mengandalkan dari sisi teori, tapi bahwa sisi praktek itu justru kadang-kadang lebih penting hanya sekedar teori kan ya. Oke, itu clear. Nah sekarang ketika itu jatuh lalu bangkit lagi itu gimana caranya? Yang pertama jelas evaluasi ya. Aku penyebab kegagalanku apa. Terus yang kedua butuh support aku itu. Jadi kan nggak cuma kita evaluasi akhirnya aku tahu penyebab kegagalanku itu karena aku hanya sekedar investasi, tapi aku nggak benar-benar masuk terlibat di situ gitu. Akhirnya kan ya wes aku faktornya percaya aja lah gitu loh. Mempercayakan pada orang yang kebetulan orang yang aku percaya ini ya alumni UGM yang dia memang kalau untuk ke binatang ya nggak ada masalah sebenarnya, dia seorang dokter hewan. Artinya aku sudah mengantisipasi dengan itu gitu. Tapi memang kalau manusia nggak ada masalah dengan binatang. Maksudku kan investasiku itu ke seorang dokter hewan gitu loh. Nah ternyata kan tidak cukup dengan itu. Aku harus memang masuk ke situ, tahu day-to-day-nya seperti apa kan. Kembalinya ke attitude lagi kan. Seseorang itu dipasrahi ki aman atau enggak kan kita nggak harus dilihat di situnya kan. Aku nggak pernah lihat kan, akhirnya ya jangan salahkan orang yang kita pasrahi, wong kita sendiri aja nggak peduli kan. Ini gitu. Catatan yang kedua, mungkin memang kesalahan orang lain, tetapi kesalahan orang lain itu bukan karena murni kesalahan orang lain. Andil kita mungkin sangat besar. Satu, terlalu percaya. Sebenarnya terlalu percaya juga bagus, tapi kalau kita tahu batasannya kan gitu kan. Nah yang kedua, sama kan seperti orang buka warung. Kalau dia hanya buka tanpa tahu makanan yang enak menurut dia apa, syukur lagi dia bisa masak, mungkin belum tentu loh dia berhasil. Sama kan, akhirnya Mbak Vita memahami evaluasi itu, memahami aku kudu nyemplung langsung. Berarti selama 1 tahun yang akhirnya ambruk itu sama sekali nggak nyemplung di situ. Nggak, aku paling berkunjung 2 kali itu selama 1 tahun itu. Itu kenapa? Karena nggak keren. Waktu sama bagiku waktu itu lokasi aduh mensukomahku. Rumah saya di Jalan Godean. Lokasinya kan aku waktu itu kerjasama dengan Lazis UII ya, maksudnya untuk lokasi kandangnya itu kan itu di Cangkringan. Waktu itu menurutku masih lumayan lah gitu. Dan mikirnya kan secara teori kan aman. Aman karena kan aku walaupun nggak kesana, aku mantaunya lewat komunikasi kan, lewat WA kayak gitu kan. Jadi menurutku ya itu sudah cukup. Ternyata tidak cukup gitu loh. Nah lalu akhirnya kan otomatis kan modalnya jadi berat kan untuk memulai lagi. Nah itu. Nah mulai laginya itu apakah dengan berpartner, artinya permodalannya dari orang lain, atau masih boleh sombong isin duit wedok mau kae? Ora Mas, itu entek. Jadi memang ora oleh duit wedok gitu Mas. Kualat. Jadi waktu itu kan suamiku tahu karakterku banget kan. Aku nek misalnya kayak gitu itu nggak akan bangkit kalau nggak dikritikin gitu loh, maksudnya nggak ditantang. Nah jadi waktu itu wah ini kayak nyerah kayak gitu kan. Wah aku nek tinggal ora gelem Mas. Jadi saya nggak mau kalau dibilang menyerah. Gitu. Sama suami sengaja sengaja digituin gitu. Istilahnya didongkan justru caranya melawan gitu. Enggak lah. Nah, terus kenapa gitu kan? Kenapa nggak mulai lagi gitu? Lah mulai lagi. Ya nek ana duitnya gitu ya. Kalau ada uangnya, ada modalnya, oke lah. Saya mesti bangkit lagi. Kata suami, ya idemu apa gitu? Kalau ada ide nanti uangnya datang. Mosok, ya coba dulu toh. Idemu apa? Terus aku akhirnya oke lah, aku nggak menyerah dan aku tetap konsisten untuk di sektor ini gitu, di sektor domba ini. Tapi aku memang mau mengubah sedikit lah. Kalau yang dulu itu benar-benar murni untuk ya tadi ya dengan cash flow cepat dan sebagainya, aku mau coba untuk mendalami dulu lah ini peternakannya seperti apa sih seluk-beluknya gitu kan. Jadi nggak langsung nyemplung dulu ya? Jadi nggak langsung mempelajari semua, terus udah gitu aku mencoba beternak tapi dengan jumlah sedikit dan benar-benar aku fokus kayak apa sih, bahkan ngarit aku tak lakoni gitu ya. Kira-kira seperti apa sih ngarit itu sebenarnya. Jadi untuk manajemen SDM ya nantinya ke depannya seperti itu. Kan termasuk feel soalnya kan. Kita kalau filmnya masuk
ngarit itu mungkin bukan esensi mendapatkan hasil jumlah aritannya kan, tapi bagaimana kita masuk ke ranah itu bahwa oh domba ki urung mesti senang loh suket sing kaya ngene, atau bahkan saya nggak tahu apakah ngaruh dengan cara ngaritnya domba itu. Kayak misalnya contoh ini, bahkan ketika kita bicara mie instan itu kan, mie instan kan takarannya sudah ada, semua sama. Tetapi kalau mau kita runut, hampir semua warung belum tentu rasanya sama. Logikanya kan, oh berarti cara. Nah, apakah ketika ngarit itu berefek kepada dombanya? Kalau selama ini sih lebih ke ini ya, lebih ke orang yang ngaritnya. Iya, makanya kan ketika orang yang ngarit dan jadi perasaan dia seperti apa? Kalau dia dalam kondisi tidak baik-baik saja, ternaknya akan terdampak. Betul, sama persis ketika orang masak. Masak lagi kondisi emosi, pasti masakannya nggak senikmat ketika dia enjoy masak. Kecuali gitu masakan western ya sudah ada ininya yang kita tidak feel-nya nggak terlalu masuk. Itu pun pasti pada efek juga. Dan itu dirasakan ya? Ya seperti itulah. Dan waktu itu aku mulai dengan kerjasama. Ini kan yang farm yang sekarang yang di Sinatria Farm yang di Pakem itu kita kerjasama dengan Pak Kaur Sosial. Di Pakem itu? Di Pakem. Jadi kan aku nggak mungkin ya lahan nggak punya luasnya segitu gitu kan. Berapa hektar? Kalau sekarang 1,2. Oh lumayan gede. Lumayan. Tapi itu bertahap. Awalnya cuma 4.000 meter. Terus kita meyakinkan warga sekitar. Akhirnya warga sekitar banyak yang memberikan inilah, maksudnya silakan kalau mau disewa seperti itu. Jadi kan lahan mereka juga nggak produktif, mau ditanamin padi juga nggak mungkin karena waktu itu beberapa lahan itu memang agak keras gitu. Terus udah gitu banyak juga warga yang sudah tua. Jadi akhirnya nggak sanggup ngolah lagi, akhirnya terus disewa aja dan udah syukur gitu kan. Makanya sekarang totalnya 1,2, ini mau 1,5 rencananya karena ada warga lagi yang mau menyewakan gitu. Oke. Jadi sekarang ketika mulai bangkit lagi itu kan tadi bilang ternak domba yang tidak terlalu banyak. Berapa awalnya? Awalnya paling 30 ekor. 30 ekor. Karena kategori peternak ya, bukan kategori istilahnya rumah tanggaan ya. 30 itu kan kalau untuk rumah tangga banyak, tapi kalau peternak kan sangat kecil. Karena kan nanti masuknya kan kita maunya kalau bisa jadi industri gitu kan. Jadi mulainya belajarnya 30 kayak gitu. 30 itu sudah kan sekarang kalau Mbak Vita tadi menyampaikan bahwa sekarang fokusnya ke breeding. 30 itu breeding atau fattening? Aku ada breedingnya, ada fatteningnya. Jadi breedingnya aku 10 ekor, fatteningnya 20 ekor. Karena untuk menjaga cash flow butuh yang fattening ya? Waktu itu aku nggak mikir cash flow. Jadi waktu itu kan aku ngobrol sama suamiku, terus dikasih saran, kamu ini aja biar nafasnya enak. 6 bulan pertama tak backup. Untuk gaji karyawan dan sebagainya itu. Tapi setelah itu tanggung dewi. Harus bertanggung jawab. Jadi akhirnya karena aku dikasih kelonggaran seperti itu, akhirnya aku berusaha selama ya kan dulu dosen kan, jadi isinya ini pengen riset. Jadi aku coba untuk ngelihat dari penggemukan ini apa kelemahannya yang membuat kebanyakan peternak kan nggak gampang juga kan penggemukan itu hitungan di atas kertas aja gitu. Artinya kan apa yang membuat kira-kira bagian mana yang nanti mengkhawatirkan kalau misalnya peternak baru langsung masuk ke penggemukan tuh apa bagian apanya. Nah itu aku riset dengan 20 ekor. Terus yang 10 ekor induan ini ada sebagian yang dia awalnya itu belum bunting ya, istilahnya kan hamil itu bunting ya di ternak. Ada yang sudah aku beli dalam keadaan dia sudah bunting. Oh sudah ada ya? Sudah ada isinya. Terus ada yang dia sudah menyusui kayak gitu kan. Dan itu aku banding-bandingkan kira-kira lebih efisien mana sih untuk peternak baru itu. Aku sampai risetnya ke sana. Jadi tidak murni semata-mata langsung dalam tanda petik kembali lagi untuk dari sisi bisnisnya, tetapi lebih ke riset jangka panjangnya. Riset jangka panjangnya. Tapi kalau kita ngomong seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ketika yang fattening itu kan mau tidak mau, saya bilang cash flow itu sebenarnya lebih ke ini, perputaran uangnya kan lebih cepat ketika fattening. Benar. Kan? Jadi cukup berapa? 2 bulan ya, 2-3 bulan. 2-3 bulan. Sudah harus bisa dijual meskipun untungnya nggak segede breeding ya. Breeding ya. Tapi perputarannya lebih cepat dan lebih aman lah. Aman dari sisi kita bicara uang yang ditanam. Lebih cepat lagi belantik mas. McLaren ya. Pembalap Formula One itu ya. McLaren. Oke. Di situ Mbak Vita dari 30 ekor itu berkembang akhirnya sampai sekarang berapa ekor Mbak? Kalau sekarang kita membatasi maksimal 80 induan. 80 induan. Maksimal. Oke.
karena memang ada nanti kita akan ngobrol sama Mbak Vita, karena ternyata tidak murni hanya peternak tapi lebih ke sisi pendampingan masyarakat yang itu menurut saya keren banget. Tidak semua, makanya di awal saya bilang farm yang lain itu banyak tapi belum tentu sama, ada beberapa spesifikasi yang berbeda. Nah, Mbak Vita ada spesifikasi yang lebih kepada pendampingan dan punya alumni yang terlibat dengan Sinatria Farm itu sampai 4.000-an. Nah, nanti seperti apa kita akan kulik. Tapi yang sebelumnya dari 30 akhirnya berkembang itu artinya kan ini ada pembanding ini. Yang ketika Mbak Vita punya duit 100 juta. Kan harapannya ini langsung berkembangnya jadi oke lah. Nah, ketika menjadi sempit menjadi 30 ekor kan pasti sudah berubah pikirannya. Tidak lagi semata-mata dalam tanda petik bahasa Jawanya kemaruk nguyak sak cepete dadi akeh badine gitu kan. Betul. Nah, yang mengubah itu, yang penting perubahan mindset itu, cara mengubah mindset itu gitu, Mbak. Iya, jadi gini, kebanyakan orang, ini termasuk kasus-kasus yang aku tanganin ya. Kebanyakan orang itu pengennya ketika berbisnis itu seperti meletakkan uang untuk deposito. Ya. Jadi mereka tidak tahu jatuh bangunnya. Pokoknya yang penting kayak contohnya kasus kemarin waktu awal COVID ya. Awal COVID kan beberapa alumni kan sempat menginvestkan ke alumni yang lain gitu. Tapi kan terus kemudian loh kok hasilnya tidak sesuai dengan yang dipresentasikan gitu misalnya gitu kan. Ekspektasinya keduburan. Karena memang bisa jadi ini baru ya mesti ondolos-ondolosannya dulu kan gitu loh. Tapi kalau dia memang sudah eksis mesti dia bisa jadi akan rutin gitu kan. Tapi kalau masih baru mesti dia masih meraba-raba bentuk kayak gitu loh. Iya. Nah, namanya usaha kan pasti seperti itu. Ya, seperti itu. Jadi aku melihatnya di situ, tidak bisa kita itu kemudian instan. Karena apa? Karena bisnis itu membutuhkan apa istilahnya ya, rumus. Sesama peternak. Kita sesama peternak nih, kambing domba gitu. Mesti rumusku dengan rumus peternak yang lain itu masih berbeda. Iya. Belum tentu sama. Nah, rumus yang aku pakai adalah rumus yang bagiku paling nyaman bagiku dan paling menguntungkan gitu. Akhirnya itu yang akan diambil kan. Nah, mungkin itu yang masing-masing orang akan menemukan rumus bisnisnya itu yang harus kita cari sebenarnya gitu. Kecocokannya ya. Oh, ternyata nek aku ya yang pertama untuk entah mungkin nggak hanya peternakan domba ya, nggak hanya bisnis sektor peternakan, bisnis apapun itu kendalanya pasar. Kendalanya itu di pasar. Betul. Jadi gini, mungkin tak potong dulu sebentar. Oke. Nah, Mbak Vita pada awalnya masuk ke pasar dulu. Akhirnya pasar ngikut Mbak Vita. Bisa gitu ya? Iya. Nah, itu skemanya seperti apa? Waktu itu aku menggunakan domba Garut yang jelas. Karena aku melihat di Jogja belum ada orang punya domba Garut nih. Oh, tahun itu belum ada? Belum ada. Kan sekarang udah trennya gini, betinanya Garut. Lokal dan Garut. Jantannya karena Garut. Katanya Garut itu bisa beranak lebih dari 2. Ya, bahkan 4 bisa ya. Terus pejantannya bisa Texel, Dorper, segala macam. Betul. Kalau di tempatku justru kita menghasilkan pejantan. Karena apa? Kurban kayak gini, ini kan mau menjelang kurban. Ya. Yang dicari adalah jantan yang punya tanduk. Bahkan di hari biasa pun. Golek jantan sing ngelian, Mbak. Dia tanduk terus. Oh iya, betul. Wih tanduk Mas. Nganggo Jantannya Mbak Vita itu impor? Enggak, Garut. Oh, Garut juga. Ya, jadi betinanya Garut. Betinanya lokal. Oh, lokal. Betinanya apa saja jenisnya. Terserah. Tapi jantannya Garut. Nanti kalau dia beranak jantan akan keluar tanduknya karena potensi genetik dari Garut itu dominan di tanduk. Jadi dia disilangkan dengan berarti apa beda saja. Ya? Yang lain kan karena baru tren yang impor semua itu. Ya, enggak, aku enggak ikut itu. Apalagi aku lupa jenisnya karena saya sempat berkomunikasi dengan teman-teman itu. Nah, karena waktunya terbatas biar lebih tahu lagi ini dari sisi perdombaan yang langsung fokus berkecimpung istilahnya Mbak Vita ngeloni wedhuse wis. Nah, sekarang yang sisi lain yang tadi disampaikan Mbak Vita bahwa ini enggak murni berternak. Karena harusnya tadi tak balik ya, sisi pendampingan masyarakatnya itu bisa diceritakan, Mbak. Iya, karena saya dulunya jadi dosen tadi ya. Terus akhirnya pokoknya saya pengennya peternak ini harus banyak jumlahnya. Kalau enggak kita nanti ya mahasiswa sekarang bisanya cuma demo
tolak impor, tapi apa action kita gitu loh untuk menolak impor itu kan mestinya kita memperbanyak produksi di dalam negeri. Betul. Nah makanya ini saya mau memperbanyak produsen nih. Gimana caranya? Saya menarik sebanyak-banyaknya orang untuk belajar. Tapi tak ajari mulai dari bagaimana beratnya sektor ini. Terus nanti tak ajari caranya untuk menangani keberatannya ini loh. Itu ya, diet misalnya. Biyen ki aku ini loh. Iya, Jadi iya. kamu jangan seperti ini lagi gitu. Seperti itu yang kulakukan dan alhamdulillah dari situ kita punya kelas 3 hari gratis semuanya. Kelas 3 hari gratis TIS. Terus nanti ada magang 1 minggu kalau mau lanjut. Magang itu juga gratis. Peternakannya Mbak ini sendiri di Sinatria Farm. Tapi itu sekedar uji nyali aja. Apakah setelah kelas saya semangat, oh ya saya lanjut Bu, saya lanjut. Oke, begitu nyemplung ke situ ternyata enggak usah. Artinya gini loh, karena peternakan ini kan bisnis sektor yang modalnya harus besar ya. Besar, resikonya juga besar. Nah, misalnya dia udah terlanjur, ternyata enggak passion misalnya atau apa, makanya mending magang dulu seminggu, uji nyali. Kalau ternyata saya tetap lanjut tuh, oke, sekarang ikut magang kompetensi selama 1 bulan. Oh, jadi gini tahapannya 3 hari training kelas, lalu magang 1 minggu. Kalau masih bertahan berarti ada magang kompetensi selama 1 bulan. Setelah itu sudah. Setelah itu nanti kita dampingi untuk mereka untuk mulai dari awal itu, benar-benar mulai apa yang harus dilakukan pertama. Bahkan kita sampai banyak konsultasi itu misalnya lahan seperti ini kita perlu didesain seperti apa. Makanya kerjasama kita itu dengan banyak kampus, maksudnya kayak ada teknik arsitek untuk mendesainkan site plan-nya kayak gitu. Sampai ke ini enggak, pendampingan itu hanya pendampingan secara peternaknya atau sampai ke bahkan permodalan? Kalau permodalan itu akhirnya saya bilang tadi kan, ternyata kata suami itu betul. Nek ono ide nanti modal itu datang sendiri. Ya? Karena ternyata ya ada orang yang datang ke Sinatria, udah sepuh nih mau pasca udah pensiun gitu. Di sini anak muda nih banyak nih, ya kan? Mereka punya ide, ketemulah di situ kan kita buatkan grup. Ya udah kalau gitu saya modal aja anak muda yang masih punya semangat, yang punya duit, yang mau pensiun daripada ditandur duitnya entek ke situ ya. Dan itu banyak sekali yang seperti itu. Oke. Yang terakhir, total murid berapa? 4.000-an lah. Sudah 4.000, artinya 4.000 itu kan yang langsung ya. Artinya dia pasti akan menurunkan ke yang lain sehingga akan berkembang menjadi sekian. Itu mencetak mungkin bisa sampai juta peternak, luar biasa. Terima kasih Mbak Vita. Sebenarnya kita masih banyak yang perlu kita pertanyakan ke Mbak Vita karena banyak sekali yang celah-celah yang sebenarnya itu menjadi pelajaran berharga. Tapi justru ini biar teman-teman jangan kita kasih semuanya. Gitu. Kalau pengen tahu ketemu Mbak Vita, hubunginya kemana? Hubunginya di Google Map ada sih, alamat di Google ada Sinatria Farm. Sinatria Farm. Sinatria Farm atau nama saya klik di Google akan muncul banyak. Jadi silakan teman-teman Kagama Bicara, Kagamawan, Kagamawati kalau mau tahu sepak terjangnya Mbak Vita, bahkan mau nyemplung di dunia bisnis perdombaan, silakan langsung kontak aja Mbak Vita. Boleh juga komen di tayangan ini dan bisa dibantu share, like, subscribe juga. Kemudian kalau yang mau jadi sponsor juga boleh, silahkan. Oke, sampai di situ matur nuwun Mbak Vita, mudah-mudahan sukses dengan Sinatria Farm dan bisa menginspirasi yang lain, bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih, saya Anang Batas, ketemu lagi di Kagama Bicara bersama tamu yang lain. Bye.